Hari ini saya lagi ada di acara Bigo VIP Music Festival. Kebetulan saya dan beberapa artis lain juga ada untuk meramaikan apa ya istilahnya dan menghibur teman-teman yang ada di Bigo. Berarti sampai saat ini maksudnya masih sering ini ya Offer. acara Acara-acara alhamdulillah. Acara-acara virtual gitu. Acara-acara virtual tetap ada, online, offline alhamdulillah masih jalan. Jadi ya mudah-mudahan kondisinya semakin membaik lah. Rencana nyanyi berapa lagu nih? Yang udah disiapin sih 8 lagu. Kadang saya suka lupa bisa jadi 9 lagu. Bonus sih. Tapi yang udah disiapin sekitar 8 laguan. Kayaknya biasanya kan ada talk show gitu, bincang-bincang nih. Ya. Kira-kira mau ngomongin apa aja nih seputar apa nih sharing? Sebenarnya kalau apa yang tadi di brief memang setiap pertanyaannya pasti berhubungan dengan istilahnya musik, terus yang saya kerjain juga sekarang, dan pokoknya nggak ada gosip aja kalau saya mah. Karena nggak ada yang Nggak ada juga, nggak ada yang ini nggak neko-neko gitu. Kan? Nah, di masa kayak gini tuh berarti masih lebih banyak acara virtual aja ya daripada off airnya atau Kalau tahun kemarin memang jujur acara virtual lebih banyak. Cuman menuju ke akhir-akhir tahun kemarin udah offline semua. Sampai bulan-bulan ini juga udah kebanyakan alhamdulillah offline. Karena memang kalau yang namanya penyanyi pasti ingin menyapa penonton secara real gitu kan. Kalau virtual tuh kayaknya agak sedikit gimana gitu kan. Tapi alhamdulillah sejauh ini kerjaan atau segala macamnya di bidang musik saya lancar-lancar saja. Lebih capek mana? Off air apa virtual gitu tuh? Nggak tahu kenapa ya kalau virtual kamera. tuh kayak nyanyi kita pakai tenaga tapi kayak nggak ada energi baliknya gitu. Kalau live di depan orang tuh kita nyanyi bener-bener tuh ada kayak energi balik dari orang yang nonton gitu. Jadi lebih capek virtual sih menurut saya. Bukannya lebih enjoy, maksudnya kan bisa nyantai Ya, kayak gini, ya. istirahat dikit. Nggak ngerti ya kalau saya justru kayak kangen deg-degannya kalau mau ketemu penonton tuh gimana planningnya mau ngajak penonton. Jadi kangen, jadi adrenalin naiknya tuh jadi kalau virtual tuh ya udahlah cuman ada kameramen, ada ini cuman ada gitu doang kan. Sedangkan kalau secara langsung tuh ada adrenalinnya tuh beda gitu. Jadi kalau menurut saya capeknya gara-gara ya jadi kebiasaan santai jadinya gitu kan. Jadi ini nggak sih kayak males-malesan gitu bisa dibilang. Jadinya gitu. Jadinya jadi males-malesan dan untungnya saya memang orangnya bisa diam. Jadi saya di mana-mana kadang kalau lagi nggak ada acara saya bikin cover. Pokoknya nyanyi harus jadi tetap nyanyi gitu kan. Biar karena memang ada lupa-lupanya juga kadang kalau udah lama nggak nyanyi secara offline, terus kita kebanyakan virtual, terus kita jadi kaku lagi nyapa penonton. Oh kaku ya? Ada lagi. Sempet kayak gitu. Ada kayak gitu lagi. Pertama kali 2021 awal tuh ada waktu itu acara off air sekali. Yang biasanya saya agak sedikit lancar ngobrol jadi ayo jadi beribet jadinya. Jadi memang Jadi demam panggung gitu. memang ada lagi. Bisa juga ya seorang cakrakan demam panggung. Tahu nyanyi di depan umum gitu. Demam panggung tuh paling parah ketika nyanyi belum dilunasin tuh demam panggung. Itu demam yang lain juga. Demamnya sampai pulang. Aduh. Ya. Apa ini? Ada yang apa aja ya? Apa sih, Cuk? Ini. Nggak ada gosip soalnya gue jadi Ya. ngeringin. Mungkin Mas ini kan Omikron naik lagi nih. Iya. Nah terus agak sedikit membatasi nggak nih sih atau dari Eh, offline atau online? Tetap prokes tetap, terus kita tes reguler karena memang saya juga sekarang lagi sering ke studio, lagi banyak project yang harus saya selesaikan tahun ini yang ke postpone tahun kemarin. Jadi 2022 ini semuanya harus beres. Jadi sering ketemu orang, sering ketemu karena memang kalau sebenarnya kan vaksin udah nih. Jadi saya juga nggak bisa terus di rumah juga gitu. Jadi setiap ketemu orang selalu tes, selalu dijaga lah. Tapi kalau untuk membatasi sekarang agak sedikit leluasa sih daripada yang kemarin. Meskipun ada Omikron, asal kita menjaga prokes sih kalau menurut saya aman-aman aja lah insya Allah.
Itu yang ke postpone banyak juga tuh mas. Lumayan. Tapi Lumayan, Jang. bisa dibilang uang udah masuk, tinggal Iya, bayar utangnya ya, aja. jadi kitanya di sisi kitanya gak enak gitu, mereka juga kasihan gitu kan. Jadi mereka yang 2021 nge-reschedule ke tahun ini semua. Gitu. Jadi bener-bener istilahnya mereka ada utang, saya ada utang gitu kan. Jadi dihabisinnya insya Allah 2022 ini. Tapi pengen ada ibarat kayak rencana konser tour sendiri nggak sih buat Cakrakan ini? Kayaknya kalau keinginan ada, cuman karena situasi kondisinya kayaknya seperti ini. Terus ada beberapa project juga saya kolaborasi harusnya tahun ini, gara-gara negaranya diserang Rusia jadi nggak jadi. Jadi ditahan dulu ya. Jadi ditahan dulu nih. Jadi memang sebetulnya banyak project yang ya itu yang tadi saya bilang yang harus saya selesaikan di bidang musik. Dan alhamdulillahnya memang tawaran sih, alhamdulillahnya kalau anak soleh sih mas, asik anak soleh. Ada aja ya. Anak soleh ada aja gitu. Yang penting ada buat beli beras gitu kan. Nah sekali satu terakhir ya, lo kan punya suara ciri khas sendiri ya. Ya. Orang ngeliat ngedengar suara lo aja Udah bisa udah bisa nebak. tahu wah ini Cakrakan Ya, ini. ya. Nah lo punya tips sendiri nggak buat menjaga performance suara? Jawaban serius apa jawaban serius? Istirahat pasti, istirahat terus tetap latihan karena dan apa ya, kalau gue sih memang nggak ada makanan tuh semua dimakan, jadi nggak ada pantangan untungnya itu. Tapi setiap sebulan sekali THT cek, karena memang ya kalau nggak ini ngapain lagi gua kan, jadi benar dicek, endoskopi 3 bulan sekali dicek. Dalam bilang sejauh ini nggak ada masalah, semoga amit-amit jangan ada masalah. Dan satu lagi harus lebih santuy sih, santuy aja. Memang sebagai seorang penyanyi tadi khususnya Cakrakan ini sering rutin cek ke THT ya. Iya, Oh rutin. tetap karena memang kita mungkin kadang nggak tahu kalau kita lagi happy kan kita suka teriak-teriak yang benar-benar di luar kontrol kita kan. Terus tiba-tiba langsung serak. Saya tuh paling parnoan. Jadi kalau tiba-tiba saya serak, besok ada acara, itu jadi Pikiran ya? sangat amat pikiran. Dan karena memang orangnya saya nggak bisa lip sync. Jadi dari dulu memang saya melatih diri saya untuk nggak malas nyanyi gitu loh. Kalau udah di panggung ya orang bayar kita buat nyanyi gitu. Jadi kadang dulu sempat ada pengalaman disuruh lip sync sama salah satu stasiun TV. Disuruh lip sync tapi gue malah nyanyi juga, jadi ada 2 suaranya. Susah jadi nggak jadi cocok sama mulut. Jadi ya alhamdulillah sejauh ini sehat dan mudah-mudahan seterusnya sehat. Amin. Ceknya setiap per bulan sekali. Kalau general check up sebulan sekali. Kalau yang endoskopi yang kamera masuk tuh 3 bulan sekali. Oh, oke. Siap. Oke, Makasih. cukup. Aman. Siap. Dan menjaga suara